Assalamualaikum kata yang warahmatullahi disepakati semua umat wabarakatuh. manusia yang hidup seperti apapun kondisi, profesi, dan bahkan agama, selalu bekerja dan berusaha dalam rangka mencari kebahagiaan. Dengan susah payah misalnya, seorang pengusaha beserta buruhnya bersama-sama bekerja mencari uang sepanjang hidupnya. Namun ketika ditanya apa tujuan akhir dari usaha mereka, mereka akan menjawab ingin hidup bahagia. Seorang pelajar misalnya, sampai kemana-mana bahkan sampai ke luar negeri dengan mengorbankan biaya yang besar, waktu dan segalanya, ternyata juga mempunyai tujuan yang sama. Begitupun dengan seorang yang ahli ibadah yang ingin meninggalkan kehidupan hidup di dalam kebutuhannya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan. Lalu di manakah kebahagiaan itu bisa didapatkan? Nah, inilah pertanyaan legendaris yang selalu menjadi bahan yang sangat menarik untuk kita sampaikan pembahasannya. Disinilah Al-Fakir akan memulai menyampaikan pembahasan dengan tema Don't Be Sad, atau dengan bahasa kita adalah cara hidup positif tanpa pernah sedih dan frustasi. Kebahagiaan yang selama ini kita mencarinya tidak lain dan tidak bukan hanya berada di dalam diri kita sendiri, yaitu ketika dengan jalan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala kebahagiaan, yaitu dengan pasrah, menyerahkan diri, berzikir, menyebut nama Allah yang maha memiliki segala-segalanya. Sebagaimana para penumpang perahu misalnya, ketika badai mengamuk dan laut terasa ganas, semua penumpang yang ada di kapal itu berteriak, "Ya Allah." Atau ketika penunggang unta dan kafilahnya tersesat di tengah-tengah padang pasir yang begitu luas, mereka akan berteriak, "Ya Allah." Atau ketika ada bencana dan malapetaka menimpa, si korban akan menyeru, "Ya Allah." Atau ketika semua rencana berakhir dengan kegagalan, semua harapan hilang dan menemui jalan yang buntu, mereka akan menyeru dengan teriakan, "Ya Allah, ya Allah." Dan ketika dilanda suatu masalah yang besar, bumi seluas apapun terasa sumpek,
bagi Anda dan menyebabkan jiwa Anda tertekan, mereka akan menyeru dengan mengucap, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Hanya kepada Allah lah naik segala kata-kata yang indah dengan doa-doa yang tulus, disertai tetesan air mata dan rintihan hati yang sangat dalam. Menadah kedua tangan, memohon kepada Allah, memanggil namanya yang suci, yang maha segala-galanya. Di sini hati akan menemukan, mendapat kedamaian, jiwa akan mendapatkan ketenangan, urat saraf akan menjadi rileks, dan pikiran menjadi bangkit. Ini semua bisa dicapai ketika kita mengingat Allah, berzikir pada Allah, memuji, mengagungkan dengan penuh keyakinan, menyebut nama Allah, 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 atau Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Betapa sempurnanya dan maha kuasanya Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Ar-Rahman kira-kira ayat 29 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kula yaumin huwa fi sa'ah. Yang artinya, semua makhluk yang berada di langit-langit dan bumi memohon kepada Allah segala kebutuhan, misalnya rezeki, pengampunan, dan lain sebagainya, memohon di setiap waktu. Di ayat yang lain pun Allah berfirman di surat Al-Asyura ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul latifu bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha Pengasih, Allah Maha lemah lembut kepada hamba-hambanya yang baik dan yang tidak baik. Dia memberi rezeki yang luas dan juga memberi rezeki yang sempit kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka tidak lain dan bukan adalah kita harus meyakini dan iman. Apa iman itu? Iman ialah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, diamalkan dengan jiwa raga. Nah, buah iman ini ialah tauhid. Apa tauhid itu? Meyakini sepenuh hati, mentaati, dan merasa diawasi. Nah, bagaimana sifatnya orang yang beriman? Ialah takwa. Dalam arti takwa itu melaksanakan semua apa-apa yang diperintahkan, serta menjauhi semua apa-apa yang dilarangnya. Sifatnya orang yang beriman itu ada 3. Satu adalah cinta atau mahabbah. Kedua, khauf. Ketiga, roja. Makom mahabbah ini ialah semakin bertambah cinta dan dekat dengan Allah, semakin cinta kepada orang yang memfitnahnya atau yang menganiayanya. Semakin tambah cintanya kepada Allah sendiri, yaitu ketika
dengan jalan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala kebahagiaan, yaitu dengan pasrah, menyerahkan diri, berzikir, menyebut nama Allah yang maha memiliki segala-segalanya. Sebagaimana para penumpang perahu misalnya, ketika badai mengamuk dan laut terasa ganas, semua penumpang yang ada di kapal itu berteriak, "Ya Allah." Atau ketika penunggang unta dan kafilahnya tersesat di tengah-tengah padang pasir yang begitu luas, mereka akan berteriak, "Ya Allah." Atau ketika ada bencana dan malapetaka menimpa, si korban akan menyeru, "Ya Allah." Atau ketika semua rencana berakhir dengan kegagalan, semua harapan hilang dan menemui jalan yang buntu, mereka akan menyeru dengan teriakan-teriakan, "Ya Allah, ya Allah." Dan ketika dilanda suatu masalah yang besar, bumi seluas apapun terasa sumpek bagi Anda dan menyebabkan jiwa Anda tertekan, mereka akan menyeru dengan mengucap, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Hanya kepada Allah lah naik segala kata-kata yang indah dengan doa-doa yang tulus, disertai tetesan air mata dan rintihan hati yang sangat dalam. Menadah kedua tangan, memohon kepada Allah, memanggil namanya yang suci, yang maha segala-galanya. Di sini hati akan menemukan, mendapat kedamaian, jiwa akan mendapatkan ketenangan, urat saraf akan menjadi rileks, dan pikiran menjadi bangkit. Ini semua bisa dicapai ketika kita mengingat Allah, berzikir pada Allah, memuji, mengagungkan dengan penuh keyakinan, menyebut nama Allah, 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 atau Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Betapa sempurnanya dan maha kuasanya Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Ar-Rahman kira-kira ayat 29, yang bunyinya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kula yaumin huwa fi sa'nin." Yang artinya, semua makhluk yang berada di langit-langit dan bumi memohon kepada Allah segala kebutuhannya. Misalnya rezeki, pengampunan, dan lain sebagainya. Memohon di setiap waktu. Di ayat yang lain pun Allah berfirman di surat Al-Asyura ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul latifu bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha pengasih, Allah maha lemah lembut kepada hamba-hambanya yang baik dan yang tidak baik. Dia memberi rezeki yang luas dan juga memberi rezeki yang sempit kepada
siapa saja yang dikehendakinya. Maka tidak lain dan bukan adalah kita harus meyakini dan iman. Apa iman itu? Iman ialah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, diamalkan dengan jiwa raga. Nah, buah iman ini ialah tauhid. Apa tauhid itu? Meyakini sepenuh hati, mentaati, dan merasa diawasi. Nah, bagaimana sifatnya orang yang beriman? Ialah takwa. Dalam arti takwa itu melaksanakan semua apa-apa yang diperintahkan, serta menjauhi semua apa-apa yang dilarangnya. Sifatnya orang yang beriman itu ada 3. Satu adalah cinta atau mahabbah. Kedua, khauf. Ketiga, roja. Makom mahabbah ini ialah semakin bertambah cinta dan dekat dengan Allah, semakin cinta kepada orang yang memfitnahnya atau yang menganiayanya. Terus, semakin tambah cintanya kepada Allah, dan Allah semakin mencintainya, itu semakin ikhlas kepada orang yang berbuat salah, kepada orang yang memfitnahnya, karena dia mengerti bahwa Allah itu mengirim orang yang menganiayanya dan berbuat salah sebagai penguji dirinya. Kecintaannya kepada Allah sehingga dia tidak sakit hati kepada orang yang mendoliminya. Yang kedua adalah sifat khauf atau takut. Kita selalu ingat akan akibat semua perbuatan bagi yang beramal saleh akan dibalas kenikmatan, bagi yang berbuat keji dan mungkar akan dibalas siksaan. Maka dengan rasa takut ini bisa mengakibatkan condong kepada ketaatan dalam amal yang soleh. Yang ketiga ialah roja atau harapan, yang disebut cita-cita. Mereka bercita-cita ingin hidup selamat bahagia, berkecukupan, kenikmatan di dunia dan di akhirat kelak. Sehingga dengan bersegeralah di dalam melaksanakan perintah dan aturan-aturan Allah, yakni syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kiranya cukup sekian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.